Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Jadi di sini saya akan mengajari kalian mengenai kurikulum. Nah, salah satu kurikulumnya itu yang sedang kalian jalani yaitu kurikulum Merdeka. Karena apalagi kalian ya sebagai mahasiswa, sebagai peserta didik khususnya jurusan bahasa itu kan prospek kerjanya sangat luas ya, jadi kalian bisa untuk mengambil di bidang kurikulum atau yang lainnya kali aja kalian ada minat gitu, jadi kita harus mempelajarinya terlebih dahulu seperti itu. Oke, untuk itu saya ingin nanya dulu nih, kira-kira gimana sih kabar kalian itu, apakah kalian baik-baik aja atau misalnya kalian lagi capek, lagi jenuh gitu. Terus kalau misalnya emang kalian lagi capek gitu, nggak apa-apa, kalian istirahat dulu gitu ya. Jadi jangan memforsir sesuatu keadaan yang emang tuh kita nggak bisa apa ya, kayak apa sih namanya, kayak belum handle gitu. Terus habis itu saya juga izin, karena kenapa saya record manual, karena kebetulan laptop saya lagi nggak bisa buat record Zoom seperti itu. Terus di sini juga saya mau tahu dulu nih, kira-kira siapa sih nama kalian? Ada yang berani nggak sih kira-kira satu orang atau dua orang untuk kenalan terlebih dahulu gitu? Ada yang berani? Atau mau saya tunjuk aja nih? Oke, berarti saya tunjuk aja ya. Buat kalian yang off cam, siap-siap saya akan nanya kalian gitu. Oke, coba yang namanya Tania. Tolong perkenalkan diri kamu terlebih dahulu, karena saya juga perlu mengenal kalian, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Oke, dipersilakan Tania. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Tania. Aku dari kelas 12 bahasa. Nomor absen 30. Terima kasih. Wah, semangat banget nih kayaknya Tania ya untuk mengikuti pelajaran kali ini nih. Oke, kayaknya tanpa perlu basa-basi lebih lama lagi, aku izin share screen ya. Oke, tunggu. Udah kelihatan kan ya? Oke, yang pertama ini aku akan menjelaskan mengenai kurikulum Merdeka. Nah, apa sih kurikulum Merdeka itu? Kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam, di mana dalam pembelajaran ini kita akan lebih optimal untuk memiliki cukup waktu mendalami sebuah konsep dan menguatkan kompetensi dalam implementasinya. Jadi tuh karena kan sebelum diadakannya kurikulum Merdeka ini, kita kan dihadapkan oleh kurikulum 2013 ya, dan kita itu berada di zaman COVID gitu kan. Jadi sebuah apa ya, kayak Kementerian Pendidikan itu memiliki apa ya, kayak melakukan riset gimana sih caranya biar pembelajaran siswa itu tetap interaktif gitu. Jadilah sekarang memiliki program baru namanya kurikulum Merdeka, dan di kurikulum Merdeka ini guru juga memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan. Jadi kan karena kurikulum Merdeka ini apa namanya, memiliki konsep dan pembelajaran yang macam-macam gitu ya. Jadi tuh gurunya juga memiliki konsepnya juga sama. Entah gurunya mau mengajarkan mungkin akademika dulu, atau gurunya nanti akan mengajarkan kalian kewirausahaan dulu. Itu tuh tergantung oleh konsep guru itu masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa milih juga. Sebenarnya bisa sih. Jadi ya pandai-pandai aja lah kalian untuk berkomitmen sama guru kalian gitu. Terus habis itu dengan kebutuhan dan belajar minat peserta didik dalam setiap tingkat jenjang pendidikannya. Oke, jadi di sini saya mau mendisklaimer terlebih dahulu. Di kurikulum Merdeka ini kalian di kelas 10 atau di kelas 1 kalian itu akan belajar dulu ya. Jadi tuh kayak belajarin semua pelajaran dari IPA, IPS maupun bahasa. Lalu ketika di akhir pembelajaran genap kelas 10 kalian akan
di tes gitu ya, subtes gitu, dimana tes itu akan menentukan kalian gitu, nantinya di kelas 11 kalian akan lebih minat ke yang mana, seperti itu. Terus abis itu ketika kalian sudah memiliki minat dan bakat kalian di jurusannya masing-masing, itu tuh bakal dibikin sebuah kelompok ya. Jadi di kelompok kelas itu ada yang kelasnya khusus untuk misalnya kalian untuk mengikuti kedokteran, atau kalian keekonomian, atau kalian kesenian, itu macam-macam banget dan beragam gitu ya. Makanya buat kalian yang bener-bener ingin banget ngewujudin cita-cita kalian dari dulu gitu, harus bener-bener gitu tesnya kayak gitu. Jangan sampai kalian asal isi tes di dapetnya itu kayak misalnya kesehatan, padahal minat bakat kalian, passion kalian itu ada di jurusan ekonomi di soshum, seperti itu. Entah itu mungkin ekonomis itu sendiri, ataupun mungkin bisa jadi hukum atau ketatanegaraan dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran ini ya disesuaikan sama kalian. Guru tuh sebenarnya nggak mau memberatkan kalian, guru itu pengen kalian lebih aktif aja kayak gitu ya. Bisa dipahami kan semuanya? Oke, bisa ya. Aku lanjut ya. Terus di dalam pembelajaran ini juga kita jadi menambahkan nilai-nilai karakter kita, karena kan mungkin sebelumnya kita bingung ya, kayak passion kita di mana sih, kita belajar semua akademik gitu, kayak kita dituntut untuk bisa pelajaran akademik, padahal kita mungkin lebih passion ke non akademik atau tentang kesenian dan yang lain sebagainya kayak gitu. Terus nilai-nilai karakter itu sendiri akhirnya itu disebut juga dengan profil belajar Pancasila kayak gitu. Oke, next. Di sini jadi itu ada beberapa tujuan yang sudah saya rangkum gitu. Nah, tujuannya itu adalah untuk menjawab permasalahan pendidikan terdahulu. Karena kan di pendidikan terdahulu ini kita memiliki masalah ya, karena kita dituntut untuk fokus pada akademik aja, padahal passion kita belum tentu di situ. Kita kan nggak bisa ya untuk memaksakan diri kita gitu, memaksakan karakter kita untuk bisa mampu terhadap mata pelajaran lain kayak gitu. Tapi di sini tuh kita tuh lebih mau untuk mengenakan gitu, menggampangkan siswanya untuk memilih pilihan hidupnya sendiri kayak gitu. Karena kan kalau dulu kan IPA, IPS, bahasa pakai umur gitu kan memilihnya. Tapi kalau sekarang kan kalian kan milih kan mengenai sesuai dengan fashion kalian gitu. Itu juga di kelas 11 kan. Maupun kelas 10 mungkin ya kalian pusing-pusing dikit lah gitu belajar, tapi namanya juga proses gitu kan, pasti ada aja hasilnya gitu ya. Jadi balik lagi untuk mengarahkan kalian dalam potensi dan kompetensi peserta didik. Mungkin aja potensi kalian itu mungkinnya di bidang lainnya selain akademik, jadinya ya udah kita terus untuk mengembangkan kayak gitu. Terus di sini juga kurikulum ini berfungsi untuk mengembangkan potensi gitu, yang udah seperti saya jelaskan tadi. Salah satunya itu proses pembelajaran yang dirancang dengan relevan dan interaktif. Jadi di sini kalian itu dipaksa untuk interaktif kayak gitu. Yang tadinya kalian mungkin malu-malu, atau mungkinnya kalian kayak enggak deh gue nggak berani takut jawaban saya salah kayak gitu, enggak. Jadi di sini kalian harus berani berpendapat kayak gitu. Jawaban benar atau salahnya itu urusan belakangan, yang penting kalian tuh udah berani, dan itu pasti udah ada nilai applause itu tersendiri gitu buat ibu bapak guru kalian gitu ya. Terus karena kalian interaktif, pastinya di selang-selang pembelajaran kalian itu kalian jadi bisa lebih berkomunikasi kayak gitu, jadi nggak yang terbata-bata kayak gitu. Karena kan waktu itu zaman saya kurikulum 2013 ya, jadi maaf ya kalau misalnya dalam penjelasan saya mungkin masih terkesan terbata-bata kayak gitu, tapi next time insya Allah saya akan memperbaiki itu semua seperti itu. Terus dari semua pembelajaran nih yang sudah kalian pelajari di akademik maupun di akademik, nantinya akan disatukan dengan membuat proyek atau project. Nah biasanya di sebuah project ini kalian dikasih waktu 1-2 bulan untuk membuat suatu project. Project itu ada macam-macam, ada tentang kalian membuat wirausaha, ada kalian membuat desain, ada kalian harus fokus mungkin soal pendidikan yang lain, atau mungkin kayak misalnya
gimana cara kalian berorganinegaraan, atau kalian gimana caranya kalian sidang dan yang lain-lain lah pokoknya. Ini tuh banyak dan mencakup luas banget, dan biasanya itu untuk proyek itu tersendiri itu dipelajarinya itu selang-selingnya. Jadi misalnya seminggu pertama kalian belajar akademiknya dulu nih, seminggu setelahnya kalian nyusun proyek gitu. Enggak yang buru-buru banget, tapi enggak yang lama-lama juga gitu, ngerti kan? Oke, kayaknya masih pada lemes nih. Apa aku tanya dulu kali ya, kira-kira kalian ada gak sih yang cita-citanya tuh mau jadi guru, atau kalian ada gak sih punya planning kalau kalian ini bakal jadi pendidik gitu, walaupun kalian mungkin nanti lulusannya itu bukan lulusan keguruan kayak gitu. Ada gak sih? Kalau misalnya ada, aku mau dong satu tunjuk tangan terlebih dahulu itu. Kalau nggak ada yang mau, nanti aku tunjuk gimana. Oke, baiknya aku tunjuk aja kali ya. Karena tadi yang perempuan sudah aku tunjuk, yang selanjutnya aku bakal nanya ke yang laki-laki nih. Harusnya suaranya lebih semangat lagi ya. Oke, jadi aku mau nunjuk siapa ya kira-kira? Ya udah deh, boleh ini siapa namanya? MAD. Coba MAD, saya mau nanya dong, kira-kira kamu nih ada gak sih kayak niatan untuk melanjutkan pendidikan itu, jurusannya itu keguruan, atau ada niat gak sih kalau misalnya nanti gak keguruan pun kamu tuh mau jadi guru? Ayo jawab aja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, kan di sini kan kita kan juga sama-sama belajar yang tadi sudah saya jelaskan. Kalian untuk berpublic speaking yang baik kayak gitu, gimana sih caranya, seperti itu. Oke. Oh, Adi mau teknik ya. Ya udah, nggak apa-apa, semangatnya. Semoga cita-cita kamu segera tercapai ya Adi di kelak kemudian hari. Oke, aku lanjutin aja ya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih selanjutnya aku bakal ngejelasin apa nih? Ada yang tahu? Oke, boleh yang raise hand, Raisa. Apa ya kira-kira? Masa sih karakteristik? Perasaan tadi aku habis ini kelebihan deh. Apa iya karakteristik? Kalian baca di mana emang? Oh, yang tadi ya. Oke, aku lanjut aja ya. Kira-kira bener gak nih Raisa jawabannya? Oke, next ya. Bener banget nih Raisa. Jadi di sini aku bakal ngejelasin karakteristik dari kurikulum Merdeka. Nah, karakteristik itu bisa kita sebut juga biasanya itu dengan ciri-ciri. Jadi di karakteristik sendiri ini kita fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Jadi kita nggak cuma belajar akademik gitu, tapi kita belajar penerapannya itu tersendiri, prakteknya itu tersendiri. Karena sekarang tuh kalau bisa belajar akademik aja mah sebenarnya gampang ya, kita bisa cari di Google, ya udah kita bisa gitu. Tapi kalau belajar dalam penerapan itu kan kadang kan susah ya, kita harus menggerakkan tubuh, jiwa dan raga kita, semangat kita untuk melakukan kegiatan itu gitu. Terus kita juga jadi mempunyai rasa semangat yang tinggi kayak gitu. Karena kalau misalnya gak semangat ya nilai kalian bisa bakalan berubah kan, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ini karena kurikulum Merdeka ini itu lebih ke project ya, terus dan kalian itu melakukannya dengan sebuah project, terus apa sih namanya, saya lupa, kegiatan gitu ya namanya, maaf ya saya masih terbata-bata. Jadi waktunya ini lebih banyak untuk mengembangkan potensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata, proyek penguatan profil pembelajaran Pancasila. Oke, karena kan karena sebuah proyek gitu ya, jadi kita kan pastinya harus selalu untuk belajar kelompok gitu, karena kita nggak bisa ngelakuin apa-apa itu tersendiri gitu, karena ya namanya proyek harus rame-rame kayak gitu. Terus juga dari situ kita bisa nyusun mungkin makalah bareng, atau kita nyusun konsep bareng nih, kayak
kita mau proyeknya tema ini, kita mau ngambil apa nih. Mungkin yang tadinya kalian belum punya ide karena kalian ngerjainnya kelompok, jadi kayak oh iya ini aja deh kayaknya lebih oke deh kayak gitu ya kan. Nah terus untuk karakteristik yang selanjutnya itu ada memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan gitu ya. Jadi lebih fleksibel aja sih waktunya. Sebenarnya untuk belajar itu dikit, tapi kita tuh diutamakan tuh untuk berkarya gitu, menghasilkan suatu karya kayak gitu. Ya nggak usah yang perlu bagus-bagus banget, setiap orang kan mempunyai prosesnya yang berbeda-beda ya, jadi step by step aja kayak gitu. Kalian juga jangan maksain keadaan kalian kalau misalnya kalian emang mungkin belum bisa kayak gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada capaian pembelajaran per fase dan pelajaran yang fleksibel, mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajaran dan kondisi satuan pendidikan. Karena kita ini pakai project ya, dan itu kan per fase gitu ya, setiap project itu pasti per fase gitu, entah 1 atau 2 bulan kayak gitu. Jadi itu pembelajaran tuh ya enak, kita nggak boring gitu, nggak yang ayo kita belajar ngitung nulis gitu-gitu, enggak. Jadi kita tuh lebih ke ya wirausaha gitu lah, ngembangin karakter kalian aja lah kayak gitu. Terus habis itu karena kita dilakukan bareng-bareng gitu ya, kita jadi mengembangkan gotong royong, jadi semuanya itu ikut terlibat. Misalnya kita mau ngadain pagelaran gitu, semuanya itu ikut terlibat kayak gitu. Ntar yang satunya nyusun kostum, atau yang satunya nyusun gimana sih konsepnya untuk temanya kayak gitu, atau mungkin buat panggungnya dan yang lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi intinya karakteristiknya itu tuh bertujuan agar kalian itu punya rasa nasionalisme yang tinggi gitu, kayak kalian di tanah air juga kan. Terus kalian mengedepankan gotong royong, jadi musyawarah untuk mufakat gitu ya. Terus juga buat kalian itu untuk nggak jenuh kayak gitu, walaupun kalian banyak project tapi kan kalian lebih ngakunya bareng-bareng, kalian juga bisa lebih deket nih sama teman kalian kayak gitu. Oke, next aja ya. Kayak yang selanjutnya itu ada kelebihan. Yang pertama itu mendorong siswa menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri dalam belajar. Iya, karena di dalam kurikulum Merdeka ini kalian itu dituntut untuk aktif, berkreatif, inovatif gitu, dan mandiri pastinya. Karena mandiri di sini tuh bukan berarti kalian ngerjain sendiri-sendiri, enggak ya. Mandiri di sini tuh kalian tuh lebih di disuruh untuk belajar berkelompok gitu, kayak gitu. Terus aktif, kayak berkomunikasi gitu, untuk nanyain sebuah hal, kreatif, kayak aduh ide gue apa ya, kira-kira yang cantik apa ya untuk project kita nanti, atau desainnya apa ya, kayak gitu. Untuk selanjutnya itu memberikan ruang bagi guru untuk berkreasi dan inovasi juga gitu, untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Kan kalau misalnya kurikulum Merdeka itu kan guru tuh ngikutin tuh sesuai SOP-nya gitu ya, kayak sesuai rencana gitu. Tapi kalau misalnya di kurikulum Merdeka ini guru tuh bebas untuk ngasih tugas apa aja, project apa aja. Tapi guru ini juga ngelihat dari kemampuan siswanya itu sendiri. Kan gak mungkin kan kalau misalnya guru itu ngasih pembelajaran A padahal siswanya itu fokusnya ke B atau ke C kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya itu ada menyederhanakan materi pembelajaran. Iya, karena kalau misalnya kita belajar materi mulu kan kayak pusing nih, 50 halaman, 100 halaman. Padahal kalau misalnya kita menerapkannya itu ya paling cuman sebentar gitu, kita jadi lebih memahami apa sih maksud dari pembelajaran itu, apa sih maksud dari pembelajaran bab tersebut kayak gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada kekurangannya nih. Kekurangan yang pertama itu memerlukan kesiapan yang tinggi dari guru, siswa, orang tua maupun yang lainnya gitu, untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru. Iya benar, karena kalau misalnya kita nggak nyediain semuanya, nggak nyiapin semuanya, ya kita bakalan
kurang siap gitu untuk menerapkannya, karena kan ini kan harus bener-bener kreatif kayak gitu. Terus dituntut juga untuk aktif, kalau misalnya nggak aktif ya kita nggak bakalan dapat nilai, kasarannya kayak gitu. Terus yang kedua itu memerlukan dukungan sumber daya manusianya, sarana prasarananya, anggaran, teknologi, dan yang lainnya untuk memadai suatu pelaksanaan pembelajaran. Ya karena kalau misalnya nggak memadai pembelajarannya itu tersendiri, ya kita nggak bisa dong untuk melaksanakan kurikulum itu tersendiri. Makanya perlunya tuh adanya tuh untuk dukungan dari sumber dayanya, terus prasarananya, anggarannya, teknologinya juga pastinya kayak gitu. Kan sekarang kan udah banyak kan desainnya itu yang desain digital nih, kayak seperti yang sedang saya ajarkan kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada memerlukan penyesuaian dengan standar nasional pendidikan, ujian nasional, perguruan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat yang luas. Iya, perlu penyesuaian karena kan kadang tuh ada juga ya siswa yang mungkin dalam apa sih kayak inovasinya itu, kreatifnya itu kurang, makanya tuh kayak perlu disesuaiin lagi kayak gitu. Nah, kayaknya nih udah cukup ya aku untuk ngejelasin ini semua. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, boleh langsung aja perkenalkan. Perkenalkan diri kamu, terus nomor absen. Oke, baik, perkenalkan nama saya Andi. Saya dari absen 1 kelas 12 IBB. Oke, Andi, dipersilakan. Jadi saya izin bertanya, Kak, kalau misalnya uh, kita tuh masih sulit untuk menerima kurikulum merdeka ya Kak, karena tuh kayak beda banget kayak gitu. Yang tadinya kita tuh cuma belajar akademik terus ekskul pulang, sekarang tuh kita tuh harus ngerjain project. Gimana sih Kak kayak solusinya biar kita tuh nggak merasa bosan atau jenuh kayak gitu Kak? Apakah bisa dipahami? Oke, terima kasih ya, bisa dipahami. Aku izin ngejawab ya. Ya, jadi untuk mengatasi itu semua, ya kita harus balik lagi ke diri kita sendiri. Kita harus ngerasa chill gitu. Kita harus ngerasa kayak, kita nih main-main nih gitu. Tapi kita main-mainnya itu menghasilkan suatu karya kayak gitu. Terus untuk ngatasin bosan, ya diselingin aja pas misalnya kalian lagi kerja kelompok, main game, atau kalian ngobrol, atau sebelumnya quality time lebih dahulu sama teman kelompok kalian. Terus untuk penyesuaian itu emang nggak gampang ya teman-teman, tapi aku mau tegasin sekali lagi, kalau misalnya kalian itu berusaha semaksimal mungkin, pasti kalian bisa kayak gitu. Nggak ada yang nggak bisa gitu. Kecuali kalau misalnya kalian ini udah usaha, pasti bisa gitu ya. Ya semoga teman-teman kamu bisa diajak kompromi gitu, oke? Apakah sudah terjawab? Sudah Kak? Oke, terima kasih ya. Oke, kayaknya aku buka sesinya itu satu pertanyaan terlebih dahulu. Buat kalian yang mau nanya tuh boleh banget, oke? Oke, jadi ini aja ya. Terus aku izin ya untuk menyimpulkan materi yang ada. Jadi untuk kesimpulan itu tersendiri adalah kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang dibangun setelah masa COVID 2019, karena kita kan banyak banget nih dituntut untuk kreatif tapi dalam di rumah saja kayak gitu. Terus untuk kalian mungkin yang masih ngerasa kayak capek, jenuh dan sebagainya, coba kalian ubah pola pikir kalian. Gimana sih caranya kalian itu berkreasi sebebas mungkin, gimana caranya kalian itu enjoy gitu menikmati pembelajaran proyek ini. Ya aku tahu mungkin banyak banget perbedaan dan mungkin susah untuk menyesuaikan, tapi aku yakin dengan kalian belajar dengan sungguh-sungguh pasti kalian bakalan bisa untuk ngadepin itu semua kayak gitu. Oh ya, aku ini mau minta maaf banget, tadi aku tuh nggak bisa record dari aplikasinya itu sendiri karena aku udah nyoba berkali-kali tapi zoomnya nggak bisa kayak gitu. Terus akhirnya aku pakai aplikasi yang lain dan akhirnya aku ngerekam sendiri dari HP aku. Aku minta maaf juga buat dosen pembimbing aku, Pak Dimas Robi, karena mungkin video aku kurang menarik karena aku sudah
ngerasa bingung juga karena dari tadi tuh nge-record nggak bisa. Sebenarnya udah dari siang tadi aku bingung, tapi kayak ya udahlah aku coba pakai cara kayak gini. Semoga uas aku diterima kayak gitu. Oh iya, buat teman-teman semuanya terima kasih udah join, udah mau belajar bareng sama aku. Maaf kalau misalnya aku banyak kurangnya kayak gitu. Terus semangat terus lah kalian pokoknya. Terus buat Pak Dimas juga terima kasih buat tugasnya ini. Semoga nilai saya A gitu, walaupun video saya nggak sempurna tapi saya melakukannya ini dengan sungguh-sungguh gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.